sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Sekarang ini Subhanahu wa ta'ala, seluruh umat Islam tahu kalau maling itu haram, zina haram, ya, riba haram, ya. Tapi jarang yang memahami bahwa meninggalkan dakwah itu haram, itu jarang yang memahami. Padahal ini juga perintah Allah SWT. Salat ki wajib, nek dakwah yo nek eneng waktu. Ya. Kalau sholat itu wajib, ya. Puasa itu wajib, mufakat ini semuanya. Tapi giliran dakwah, ya kalau ada kesempatan. Ya. Nah ini adalah satu pemahaman yang sangat keliru, ya mereka. Baginda Nabi alaihissalam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengamalkan agama. Para sahabat adalah contoh dalam mengamalkan agama. Siang dan malam mereka mendakwahkan agama. Ada orang itu salah paham ketika ada orang dakwah, jauhlah ke rumah-rumah. Maka mereka mengatakan, kamu dakwah kok pada orang Islam. Dakwah itu sama orang kafir, jangan sama orang Islam. Dulu Nabi itu dakwah pada orang kafir, bukan dakwah pada orang Islam. Ini pemahaman yang sangat keliru. Nabi dakwah pada orang kafir, tapi juga Nabi dakwah siang dan malam kepada para sahabatnya. Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, ini sudah semua tahu. Tetapi kadang-kadang orang tidak memperhatikan apa yang dibuat Nabi Musa siang dan malam kepada orang Islam, yaitu Bani Israel pada waktu itu. Nah, mulaikan Allah SWT. Karena sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi tertib Allah di muka bumi ini, wujudnya agama itu kalau wujud dakwah mereka. Ini harus kita tanamkan betul dalam hati kita. Oleh karena itulah ketika baginda Nabi bersama para sahabatnya sampai di Madinah, maka orang Madinah mengatakan, laki-laki, wanita, anak-anak, wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Mereka tidak mengatakan wajib kita syukur selagi masih ada orang sholat, wajib kita syukur selagi masih ada orang zakat, wajib kita syukur selagi masih ada panen, wajib kita syukur selagi masih ada hujan. Tidak. Orang Madinah mengatakan wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Ini apa maksudnya? Kata para ulama, ini kecerdasannya para sahabat ini. Ini kecerdasannya para sahabat. Karena kalau selagi masih ada orang dakwah, maka seluruh amal agama yang lain akan hidup. Kalau nanti ada orang dakwah, maka pasti ada orang sholat, pasti ada orang sholat, pasti ada orang puasa, orang-orang akan zakat, orang-orang akan haji. Itu sumbernya dari dakwah. Kalau ada dakwah, maka orang akan mengamalkan agama, maka barokah dari langit, barokah dari bumi akan datang. Urusan dunia akan diberkati, urusan akhirat akan diselesaikan oleh Allah. Ini sumbernya dari dakwah ini.
Maka dakwah itu sumber segala kebaikan. Maka setan itu bensinya dengan dakwah itu nggak karu-karuan. Maka kata Imam Ghazali dalam Ihya, kalau orang ibadah itu orang yang tidak taat sama syaitan. Syaitan sudah mangkel juga itu, marah juga sama orang ibadah. Tapi kalau orang itu dakwah itu bukan tidak taat sama syaitan, tapi dia ini ngajak perang dengan syaitan. Maka syaitan ini betul-betul marah betul dengan orang yang dakwah itu. Ya enggak, malaikat? Kita merasa enggak kalau setan itu marah betul dengan orang dakwah? Kroso betul mana? Terasa enggak di dalam hati itu? Buktinya apa? Buktinya nanti kalau kita ditaskil, malaikat. Buktinya kalau siapa siap 4 bulan, nanti kan hati itu kayak diguncang. Kalau kamu nanti malam sholat tahajud, insya Allah, ya agak berat juga, kan? Tetapi masih masih tidak begitu berat gitu. Tapi kalau siapa siap dakwah 4 bulan, langsung guncang, lindu, gitu. Gempa bumi terjadi dalam dada kita ini. Setan itu langsung datang kanan kiri depan, jangan sampai, bahaya ini, bahaya. Karena nanti ini kalau orang-orang dakwah, akhirnya mereka amal agama, menyebarkan agama di mana-mana, program syaitan rusak semua nanti ini. Biasanya enggak? Mengke kalau jajal mengke ngerak tenan gitu. Mengke jajal tenan gitu. Makanya dalam satu riwayat dikatakan, pertama kali setan usaha bagaimana orang itu tidak masuk Islam. Tapi kalau dia nekat, saya tetap akan masuk Islam. Saya akan meninggalkan agama-agama batil. Maka kalau sudah terlanjur masuk Islam, syaitan usaha lagi. Bagaimana dia masuk Islam tapi jangan mengamalkan Islam. Kalau dia nekat tetap mengamalkan juga Islam, maka syaitan usaha lagi. Sudahlah, kamu mengamalkan Islam bagus, tapi jangan sampai memperjuangkan Islam. Kalau dia nekat terus juga memperjuangkan agama, jihad fisabilillah, maka Allah berfirman, ini hambaku sudah terus saja menentang musuhku, yaitu syaitan. Demi kemuliaan aku, demi keagunganku, pasti aku akan masukkan dia ke dalam surgaku. Ya gitu. Jadi sunnah malaikat Allah Ta'ala, dakwah ini perkara besar, malaikat. Ini kerjanya para nabi, kerjanya para rasul, kerjanya para sahabat, kerjanya para wali-wali Allah. Sekarang Allah berikan kepada kita umat Islam ini. Umat Muhammad, di dalam kitab Taurat ditulis umat Muhammad dikasih amalan fardu dan amalan sunnah yang dulu diberikan kepada para nabi, para rasul. Amalannya para nabi, para rasul diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini nanti datang pada hari kiamat wajahnya bercahaya seperti wajahnya para nabi dan rasul. Karena umat ini memikul tugasnya para nabi dan para rasul, mengumpulkan antara dakwah dan ibadah. Ini umat ini.
Tidak dakwah saja, tidak ibadah saja. Dakwah dan ibadah sekaligus. Bila rindukan ku panggil namamu, Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. ku peluk tubuhmu. Ini harus menjadi cita-cita kita semua, kan? Inilah yang diajarkan kepada kita waktu sholat.